Indonesia dan Vietnam terkenal dengan kehebatan dalam perang gerilya. Kemampuan fisik tentara Indonesia telah teruji sukses dalam perang kemerdekaan. Sedangkan Vietnam telah teruji kemampuan perang gerilya ketika berhasil mengalahkan Amerika. Tentu akan seru jika kita bandingkan kekuatan fisik dan mental tentara Indonesia dengan Vietnam. Mari kita mulai babak pertama. Kekebalan benda tajam. Jenis kesaktian yang satu ini sangat langka. Selain tentara Indonesia, maka tentara Vietnam juga terkenal kebal terhadap benda tajam. Kita lihat apa yang bisa dilakukan tentara Vietnam. Wow, bisa tiduran di kawat berduri. Lalu rekannya menginjak, dan rekan yang menginjak tersebut mampu melewati kawat berduri tanpa menggunakan sepatu. Luar biasa. Berikutnya tentara Vietnam menginjak beling, dan lagi-lagi ada bonus. Bonusnya sambil menginjak beling sambil bawa 80 liter air dan menggendong satu orang di atasnya. Oh, mantap. Kelihatannya Vietnam gak mau kalah, dia kasih banyak bonus supaya bisa menang melawan Indonesia. Lihat, pedang itu diuji ketajamannya pakai semangka. Pedang tajam itu dijadikan tatakan kaki dan pundak. Seorang tentara disimpan di atas pedang dan bonus batu dipukul untuk membuktikan tubuhnya betul-betul kebal terhadap senjata tajam. Wih, lihat, tombak ditusuk ke leher, tidak mempan. Dan juga ada bonus dipukul pada punggung untuk menambah dorongan pada tusukan ke leher tersebut. Mantap. Bahkan tentara wanita Vietnam bisa melakukannya juga. Bonus lagi, seperti meledek, dengan santainya dia malah minum. Membuat tentara Indonesia makin panas melihatnya. Melawan Vietnam tidaklah mudah. Oke, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh tentara Indonesia. Lihat itu, gergaji tidak bisa melukai tangan tentara Indonesia. Bahkan lidah pun kebal dari benda tajam. Selanjutnya, batang berduri tajam itu sedang dicek ketajamannya, dan tentara Indonesia tidak bisa dilukai oleh batang berduri tajam itu. Hal ini akan bermanfaat ketika tentara Indonesia menerobos hutan belantara. Selanjutnya lihat itu, tentara Indonesia ini kebal dari pecahan kaca. Dan karena Indonesia tidak mau kalah melawan tentara Vietnam, maka Indonesia berikan bonus luar biasa, yaitu tentara ini dilindas truk dengan alas pecahan kaca dan berselimutkan duri tajam. Kita lihat apa yang terjadi. Wow, gila. Hal ini gila. Bisa membuat Indonesia menang nih kalau seperti ini pada ronde ini. Ronde ini sangat menegangkan. Kita lihat berapa skor kebal benda tajam. Tentara Indonesia mendapatkan skor 95. Tentara Vietnam skor 90. Masuk ronde selanjutnya. Kemampuan perut menahan pukulan tentara Vietnam. Lihat, batu sekitar 80 kg itu diangkut oleh 2 orang. Batu gunung itu sangat keras dan berat. Lalu dipukul palu besar sekeras-kerasnya hingga batu pecah. Ada bonusnya juga, tempat tidur terbuat dari paku. Ini menunjukkan keseriusan tentara Vietnam mau mengalahkan tentara Indonesia. Oke. Selanjutnya, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh tentara Indonesia. Bata hebel dipukul di atas perut. Oke. Tapi jujur sih, masih lebih keras batu gunung yang dipakai oleh Vietnam daripada bata hebel itu. Indonesia kasih bonus juga, tempat tidur yang terbuat dari paku. Oke lah. Lumayan lah ya. Oke, segera saja kita lihat berapa skor kekuatan perut menahan pukulan tentara Indonesia dengan skor 60. Tentara Vietnam mendapatkan skor 95.
Ronde menegangkan selanjutnya. Adu kekuatan kepala. Aduh, kuat banget itu kepala tentara Vietnam. Dipukul palu seperti itu juga tetap kepala tentara Vietnam tidak sampai pecah. Padahal kepala bagian atas adalah bagian yang paling empuk. Di sini tentara Vietnam membuktikan kekuatan kepala mereka. Hebat. Menegangkan. Ayo mari kita lanjutkan, kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh tentara Indonesia. Tidak mau kalah, kepala tentara Indonesia mematahkan besi baja. Lalu juga menghancurkan tumpukan genteng berapi. Kemudian secara membabi buta juga menyeruduk bata hebel secara beringas. Kelihatannya suasana pertandingan semakin panas, penuh emosi. Ayo cepat, kita lihat skor kekuatan kepala. Tentara Indonesia dapat skor 70. Sementara tentara Vietnam skor 90. Mari kita masuk ke ronde berikutnya. Adu kekuatan lengan. Kali ini Vietnam kembali menurunkan tentara wanitanya. Lengan dipukul untuk menghancurkan tumpukan bata dan genteng. Lumayan. Lalu tentara pria ini memecahkan tumpukan genteng. Kelihatan sangat biasa sih, tidak istimewa. Mari kita lihat kemampuan apa tentara Indonesia di kekuatan lengan. Tidak mau kalah, Indonesia juga menurunkan tentara wanitanya. Wow, ini baru luar biasa. Dilanjutkan dengan 251 bata hebel bisa dihancurkan dengan sekali pukul. Sangat luar biasa. Oke, kita lihat berapa skor adu kekuatan lengan. Tentara Indonesia skor 95. Sementara tentara Vietnam skor 65. Ronde selanjutnya sangat menakjubkan. Adu kemampuan kamuflase. Tentara Vietnam terlatih dikubur hidup-hidup untuk bersembunyi di dalam tanah. Juga terlatih untuk berkamuflase di dalam lumpur dan rawa-rawa. Dan memiliki kemampuan untuk bersembunyi di dalam air dengan bekal pipa kecil di mulut untuk bernapas. Nah, sekarang kita lihat ada berapakah tentara Vietnam pada padang rumput itu. Ada banyak. Oke, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh tentara Indonesia. Bersembunyi di dalam air dengan modal batang pohon untuk bernafas. Selanjutnya, coba tebak ada berapakah tentara Indonesia yang bersembunyi pada semak belukar ini? Ada banyak ternyata. Mari kita lihat berapakah skor adu kemampuan kamuflase. Tentara Indonesia skor 80. Tentara Vietnam dengan skor 95. Kita ke ronde selanjutnya. Adu kuat tubuh tahan dipukul. Tentara Vietnam terlatih dipukul kayu hingga kayu patah. Bahkan dipukul besi hingga besi bengkok. Hebatnya lagi, yang dipukul besi itu adalah tulang rusuk. Membuktikan tubuh tentara Vietnam sangat kuat untuk menerima pukulan. Ayo mari kita lihat kemampuan tentara Indonesia menahan pukulan. Wow, tentara Indonesia menurunkan tentara wanitanya lagi. Baja dipukulkan ke tangan dan kaki hingga patah. Memang bukan tulang rusuk sih yang dipukul, tapi ini juga oke nih. Ayo, segera kita lihat berapakah skor adu kuat tubuh tahan pukul tentara Indonesia dengan skor 85. Lalu tentara Vietnam skor 95. Ronde berikutnya, adu kemampuan melihat dalam gelap tanpa bantuan teknologi. Dalam hal melihat dalam gelap tanpa teknologi, tentara Vietnam tidak memiliki kemampuan ini. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh tentara Indonesia. Mata dilakban,
lalu diikat kain. Selanjutnya ditutupi sarung hitam gelap yang berlapis-lapis. Namun, tentara Indonesia tetap bisa membaca. Komando. Dan mengendarai sepeda motor. Bahkan, tentara Indonesia bisa berantem dalam keadaan tidak melihat. Ini ilmu yang sangat langka. Segera saja kita lihat berapa skor melihat dalam gelap tanpa teknologi. Tentara Indonesia dengan skor 100. Sementara tentara Vietnam skor 0. Ronde berikutnya cukup menegangkan. Latihan peluru asli. Kita lihat bagaimana tentara Vietnam latihan peluru asli. Terlihat biasa-biasa saja. Tidak ada tuh peluru yang 10 cm hampir kena tubuh. Kelihatan biasa-biasa saja latihannya. Oke, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh tentara Indonesia. Nah, ini nih, baru menegangkan. Latihan ini sangat berbahaya karena tembakannya meleset sedikit saja, nyawa bisa melayang. Latihan ini menguji mental tentara Indonesia menghadapi hujan peluru. Keren-keren. Mari saja kita lihat berapa skor latihan peluru asli. Tentara Indonesia dengan skor 90. Tentara Vietnam skor 70. Memasuki ronde selanjutnya, yaitu adu kekuatan jari. Oh, sangat disayangkan. Ternyata tentara Vietnam tidak memiliki kemampuan ini. Sayang banget. Ayo kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh tentara Indonesia. Tentara Indonesia bisa mematahkan baja hanya dengan satu jari saja. Lihat itu. Bahkan tentara wanitanya pun mampu melakukannya. Ayo kita lihat segera berapakah skor kekuatan jari. Tentara Indonesia mendapatkan skor 100. Tentara Vietnam skor 0. Babak berikutnya adalah adu kekuatan leher. Lihat itu betapa kuat leher tentara Vietnam. Mampu menggulung besi di lehernya. Juga sanggup mendorong mobil menggunakan besi yang ditumpukan pada batang leher. Wow, keren ini, luar biasa. Kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh tentara Indonesia. Oh, sangat disayangkan. Ternyata tentara Indonesia tidak memiliki kemampuan seperti ini. Ayo kita lihat berapakah skor kekuatan leher. Tentara Indonesia dengan skor 0. Sementara tentara Vietnam mendapatkan skor 100. Inilah final skor tentara Indonesia versus tentara Vietnam. Tentara Indonesia menang tipis dengan total skor 775 poin. Sementara tentara Vietnam mendapat skor 700 poin. Generasi baret merah, prajurit para komando.